Selanjutnya ada anak dari saudara kita Haji Hitam bin Muhammad siapa ini? Muhammad Rafli Atala Rizki. Iya. Muhammad Rafli Atala Rizki atau Hitam, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah dari anak soleh, dapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, mudahkan segala urusan, beri kesembuhan dengan cepat. Pada akhirnya nanti beliau kita Rafli jadikan waladus soleh jadilah doakan kepada orang tuanya ladiniya waladus soleh syafaat Rasulullah barakati karamati bisri babil al-fatihah. Istirahat sejenak, tinggalkan hiruk-pikuk luar sana, kita menghadap Allah dengan segenap jiwa raga kita. Kita berzikir di sini semata-mata mengharap ridha Allah. Kita tinggalkan semua urusan-urusan duniawi. Ilahi anta maksudi ridha kama tu'tina. Salatu wassalamu alaika ya Sidi Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Sidi Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika afdalul makhluqat. Salatu wassalamu alaika ya Abul Qasim. Salatu wassalamu alaika ya Fatimah Az-Zahra. Salatu wassalamu alaika ya Jaddal Hasan Al-Husain. Salatu wassalamu alaika ya Nabi Rahmah ya Qaidul Khair ya Imamul Khair. Salatu wassalamu alaika ya Imamul Muttaqin. Salatu wassalamu alaika ya Sidi Rasulullah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Khudh biyadina qad ailatuna adrikna ghitna wal muslimin. Assalamu alaika ya malikaz zaman wa ya imamal makan ya qaiman bi amrir rahman wa ya warithal kitab wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya man minas samai wal ardi aidatuhu ya man ahli waqti kulli ma'ilatuhu ya man yanzul ghaus wa yadiru barakatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya hidrabul abbas bala bin malkan. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah ya muqaba ya mujaba ya mudala ya awtadal ardi awtadun arbatun imaman ya fardu ya kudu ya tumanahu aghithuna bi awtatil mawduruna bi nazratin warhamuna wa hasru maqasidana wa muradana wa qum ala qadaya wa ijina inda nabina wa syafi'ina wa habibina wa mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah fi din dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal hidrabul abbas bal bimalkan al-fatihah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين ولكل وصل كل إلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم الأرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والأرواح إلى أرواح جميع الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ثم الأرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر ساداتنا وصوفية المحققين وإلى أرواح كل والي ووالية المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن ثم الأرواح جميع مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع الطرق خصوصا سيدنا ومولانا سلطان الأولياء قطب رباني وعبد الزمداني سيد الشيخ القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيد الشيخ القاسم بن الدرداني وسيد الشيخ محمد وسيد الشيخ مرف القرعي وسيد الشيخ العجمي سيد الشيخ البصري وسيد الشيخ جعفر صادق وسيد الشيخ البستاني سيد البيفور وسيد الشيخ يوسف الحمداني سيد الشيخ محمد بن النقشبندي قدس الله سرهم العزيز نفعنا الله بعلومهم وكراماتهم وبركاتهم وأمدنا الله بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. كل الأرواح جميع صلهم وفروعهم والسلسلتهم والآخرين منهم خصوصا سيد الشيخ يعقوب محمد أخناوي جرينين وسيد الشيخ محمد خطيب سامباس وسيد الشيخ يعقوب عبد الكريم تنارو وسيد الشيخ يعقوب محمد نواوي تنارو وسيد الشيخ سوهاري وسيد itu Bagus Ahmad Gadi Masnawi bin Ya'qub Muhammad Asnawi Ciringin khususnya ila Biya Majufri Sukacai khususnya Syekh Masyayna Syafatil Jailan Turki khususnya ila Siti Syekh Muhammad Sahib Mandala Kadupinang Siti Syekh Muhammad Royani Mandala Kadupinang Wali Kiai Haji Muhammad Salim Gunung Kencana Wali Kiai Haji Muhammad Son Syekh Alladhi Azazana Hadha Syekhi wa Murabbi Ruhi wa Jasadi Sidi Syekh Muhammad Yusuf bin Muhammad Yaqub usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim wa masyayihim syawnihim al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim fil Jawa khususan Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon Gunung Jati Jami Salatin Ladina fil Banten wa awliyai ulama'ihi wa syuhadai wa fuqahai wa karamati seluruh Syekh Sultan Waran Hasan Batu Sultan Musuh rasa sejarah sebelum jalan ila Boleh boleh bersilaturahmi langsung Cilegon. Lalu saya masih nanti nasi makan. Aku saya Jafar.
usulihim wa furuhim wal hizratim al akhirin wa nafa'ana Allah bihi. Fatihah. والدنا والديكم ومشايخنا ومشايخ أمهاتنا وأمهاتكم ولمن أحسن إلينا ولمن دخل علينا ولمن أوصانا وكل سنة بالخير ووصلنا إلى جماعة مجلس تعليم أنوار جماعتنا وجميع أولادنا وأزواجنا شيء لله لهم الفاتحة. والمسلمين والمسلمات والجميع في البر والبحر ومشارق الأرض ومغاربها ومن يمينها إلى شمالها من قارفنا وقارف بلادنا حتى من الجامع إلى جميع بلدنا من إندونيسيا. الفاتحة. بسم الله الرحمن اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والشفاء والبركة والمغفرة والرحمة ونيل المراد والهداية والتوفيق آمين. والسلامة من فتنة الدجال ومن فتنة الظالمين والكافرين والمنافقين والمشركين والسلامة من آفات والشرك والكفر والحسد والجوع والرياء والمنة والغيبة والذلك والسلامة من هذه الأمراض ولقضاء الحوائج والحاجات شيخي وشيخنا شيخ محمد وحاجات شيخنا وقبله هنا آمين. ولزيادة العلم والفهم والأعمال والتوسل وللتشريع ولدفع البليات والبدع والمنكرات من بلدنا هذا خاصة وبلدان المسلمين عامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة كرامة الشهر المعظم شهر رجب وببركتهم وكرامتهم وأسرارهم وأنوارهم خصوصا كرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني كرامة مولانا سبحانه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العالم العلامة شيخنا Syekh Nawawi Tanaro Al-Bantani mutafailun 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 idla dalil ala tariq ila ilah illa mutaba'atar rasuli mukammila fi alihi wa maqalihi fatatabbu'an wa tabi'an la tu'tala wa tariqi kulli syai'in qad qayyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'ammula wa tariqu kulli syai'in qad qayyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assula
Idla dalila, karena orang dalil lah petunjuk, tidak ada yang menuntun ala thoriqil lah jalan Allah kecuali mengikuti Rasul. Nah, bihalihi, tingkah Rasul kita ikuti, bukan sekedar kita ikuti tingkahnya aja. Rasul tingkahnya gimana, akhlaknya diikuti. Wa fi alihi, pekerjaan Rasul, setiap Rasul bergerak, bekerja, itu pasti ada akhlak, ada adabnya. Ikuti. Sholat, jangan sekedar sholat, ikuti pula akhlaknya. Nggak sempurna kalau kita sholat cuman sholat aja tanpa adab, tanpa akhlak, nggak sempurna. Wa maqoli, ucapan Rasul kita ikuti. Apa yang diucapkan Rasul ikuti. Bagaimana Rasul kalau mengucap, kalau bertutur kata, bagaimana Rasul ikuti. Pun dengan akhlak. Rasul tidak pernah berbohong, kita jangan berbohong. Rasul tidak pernah menghina siapapun, kita jangan. Semua itu dengan akhlak. Nah, kata Syekh Abdullah bin Mubarak kemarin dibacakan, "Mantau Nabi adab uqiba bi hirmanis sunnah." Kalau kita menganggap remeh dengan adab, maka nanti kapan saatnya kita akan meninggalkan sunnah akan kita tinggalkan karena kita telah meninggalkan adab. Kalau sunnah udah ditinggalkan dan seterusnya, lama kelamaan nanti fardu pun ditinggalkan. Berawal dari adab perbuat akhlaknya dulu. Gak ada dalil kecuali mengikuti Rasul. Setelah Rasul tidak ada, ke siapa kita ikut? Kita nggak melihat Rasul, yang kita dengar hanya ucapan-ucapan Rasul, pun itu dari para ulama. Setelah Rasul tiada, sahabat tiada, tabi'in tiada, sementara mengikuti Nabi, mengikuti Rasul itu adalah modal kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Modal menuju Allah, modal jadi sebab kesempurnaan kita, jadi sebab untuk kita naik derajat di sisi Allah. Maka thoriqu kulli masyan qad tuyyidat, korekat para masyayikh, para guru, semuanya itu telah terikat oleh Quran dan hadis. Torekat para masyayikh, para guru yang musalsal, yang sangat nyampe ke Rasulullah, itu semuanya udah terikat, artinya udah disahkan oleh Quran dan hadis. Musyrik kita pertama yang kita lihat sanad dulu. Sanadnya harus usul nyampe ke Rasul. Yang pertama kita lihat, kita menemukan Rasul, kita cari syekh, cari ulama yang sanadnya nyampe ke Rasulullah, supaya kita
Kita jangan tersesat nanti. Itu lama ya. Hadal bait makhutun min qouli Sayyid Sufyah ilman wa amalan. Taikil bait ikutan alap saat ucapan Sayyid Sufyah ilmu dan amal Abdul Qasim Junaidi Baghdadi. Kata Syekh Sayyid Abdul Qasim Junaidi al-Baghdadi, madhabuna hadha muqayyadun bi usulul kitab was sunnah. Oh. Kata Sayyid Sufyah, pimpinan ahli tasawuf, pimpinan ahli sufi, Sayyid Abdul Qasim Junaidi, beliau mengatakan bahwa madhab kita, perjalanan kita, pilihan kita ahli tarekat adalah muqayyadun, terikat dengan kitab Quran dan hadis. Semua torekat itu ada katanya dengan Quran dan hadis, sudah disahkan. Wa qala aidon, kata Syekh Junaid al-Baghdadi pula, man lam yahfadzil Quran wa lam yaktubil hadis la yuqtada bi fi hadzal amri. Satu wong kang kawang ya Quran, tidak bisa menjaga Al-Quran. Ada menjaga Al-Quran itu dengan menghafal lafadznya, ada menjaga Al-Quran itu dengan menjaga hukum-hukum Al-Quran. Yang saya lihat yang lebih berat adalah menjaga hukum-hukum Al-Quran. Kalau sekedar menghafal Al-Quran mungkin Kang Sis juga bisa hafal kulhu, tapi menjaga nilai-nilai kulhu belum tentu bisa. Jarang orang yang bisa. Sayyid Junaid al-Baghdadi, barang siapa yang tidak menjaga Al-Quran, walam yaktubil hadis, dan tidak menulis hadis, tidak hafal Quran, tidak menulis hadis, la yuqtada bi fi hadzal amri, tersebut tidak bisa diikuti. Menjaga Quran tidak bisa, hafal juga enggak, hadis juga nol. Artinya orang yang tidak berilmu tidak bisa jadi mursyid sesuai dengan syarat mursyid yang ada. Satu syarat mursyid itu pertama sanadnya usul ke Rasul. Yang kedua ilmunya harus ada. Kalau beliau mengatakan tentang tauhid, beliau tahu ilmu tauhid. Beliau berbicara ma'rifat, beliau tahu tentang ma'rifat sesuai dengan Quran hadis. Beliau berbicara tentang Allah, beliau tahu tentang Allah, itu mursyid. Dalam kitab Syekh Muhammad Hakim Nazili dikatakan bahwa mursyid di zaman itu, zaman Syekh Muhammad Hakim Nazili, udah langka. Kal kibritil ahmar, bagaikan karbit merah, lerang merah. Lerang rata-rata kuning, merah itu tidak ada. Kalaupun ada itu sangat langka di zaman itu, apalagi zaman sekarang. Lama yang menuntun kita ke jalan Allah sudah langka. Maka kata salah satu ulama, kalau di zaman yang langka seperti ini, kalau kita temukan ulama yang kategorinya ada di situ, termasuk ulama mursyid, datangilah walau habban. Ikuti walaupun sambil merangkak. Jangan lepaskan itu, karena susah dicari. Ulama dalam salah satu kitab udah langka. Kalau dulu mau ada wali songo, udah ketahuan wali songo 9 wali, ketahuan 9 wali, banyak berarti kan. Belum wali-wali pengikut wali-wali songo lagi.
cabang-cabang dari Wonosobo banyak Pak. Sekarang sudah langka. Kelangkaan itu satu mungkin karena kondisi zaman sudah sangat rapuh. Yang kedua, kalaupun ada, kita tidak bisa melihatnya. Susah kita untuk melihat. Modal pertama itu yang kita cari tuh yang dohir aja dulu, silsilah, sanad. Tanya sanadnya, ini dari siapa? Nembus enggak ke Rasulullah? Kalau nembus, nah, itu udah masuk syarat yang dohir, yang jelas, yang kita bisa kita juga bisa baca. Selanjutnya, kalau kita mau berlanjut, sementara kita mau nanya juga enggak nanya ke siapa, enggak tahu, nanya ke Allah, istikharah. Kita nemu guru seperti itu, istikharah itu supaya Allah nanti, oh iya benar itu, ulama yang sanadnya ada pada kamu itu benar, bukti. Memang kita masih ragu. Walidzalika lan karena kono omongi Imam Abdul Qasim Junaidi qala Suyuti fin niqayah wa na'taqidu anna tariqal Junaidi radhiyallahu wa sahbi tariqun muqawwamun fa innahu khalun anil bid'ah dairun alat tafwid wa taslim wa tabarri minan nafsi mabniun alal kitabi was sunnah. Tarekat Syekh Junaidi al-Baghdadi diperkuat oleh Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti bahwa saya menekadkan sesungguhnya tarekat Junaidi al-Baghdadi dan sahabat-sahabatnya termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir dan sebagainya, thariqun muqawwamun, itu adalah tarekat yang lurus. Kita mau percaya ke siapa lagi? Syekh Junaidi sudah mengatakan tadi, diperkuat tarekat Syekh Junaidi al-Baghdadi oleh Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti bahwa tarekat Imam Junaidi al-Baghdadi yang alhamdulillah sanad kita situ Syekh Junaidi al-Baghdadi, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini tembusnya ke Syekh Junaidi al-Baghdadi sampai Rasul. Kata Imam Suyuti, tarekat Imam Junaidi adalah tarekat yang lurus. Fainahu maka setelah tarekat Syekh Junaidi al-Baghdadi khalon itu sepi saking bid'ah, nggak ada bid'ah sedikit pun di situ. Di tarekat Imam Junaidi, tarekat Qadiriyah Sabandiyah, tidak ada bid'ah sedikit pun. Yaitu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah. Tarekat tidak ada bid'ah, sedikit pun. Dairun alat tafid, kang berjalan ing atas tempat tafid, menyerahkan diri. Taslim, pasrah, menyerahkan sesuatu kepada Allah, pasrah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Mereka tabari minan nafsi, membebaskan diri dari nafsu, beribadah tidak dengan nafsunya, sedekah tidak dengan nafsunya, sholat bukan karena nafsu, makan bukan karena nafsu. Apa yang kita lakukan semuanya karena perintah Allah dan Rasulnya. Kita kecuali la ilaha illallah, la ilaha. Intinya seperti itu supaya kita bisa tafwid, taslim, menyerahkan sesuatu kepada Allah, taslim, berserah, pasrah, tabari, bebas dari nafsu.
supaya semuanya la ilaha illallah, tidak ada apa-apa, semuanya Allah. Sehingga nanti kita usul ke Allah, semuanya apa yang kita gerakkan karena Allah yang menggerakkan kita, Allah yang mengucapkan tulisan kita, Allah yang mendengarkan telinga kita. Dalam kitab lain kata Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu, dalam kitab Muqaddimah Minanul Kubro, kitab lain la ijma para masyayikh tarekat bahwa tidak boleh untuk seseorang untuk mengajukan diri untuk memimpin tarekat di mursyid kecuali setelah tabakhur dalam syariat. Ilmu syariatnya dulu bagus nggak ilmu syariatnya? Nggak bisa, walaupun ini tarekatnya bagus, udah bagus tarekat ini, tarekat bagus, tapi yo ada kurang di hal syariat, nggak ada syariatnya tentang sholat, nggak tahu ini nggak, cuman tabahu dalam tarekat. Orang yang seperti itu tidak boleh memimpin tarekat. Syarat mursyid pertama adalah sanad, yang kedua adalah ilmu syariat, ilmu tarekat. Tabahu di sini kita mesti semua ini kitab dikuasai enggak, yang penting urusan syariat dia tahu tentang sholat, puasa, zakat, haji dan itu dia tahu, hukumnya halal haram tahu. Maqal mu'allif طالع رياض الصالحين وآقما ما فيه تظفر بالسعادة وعملا طالع رياض الصالحين وآقما ما فيه تظفر بالسعادة وعملا. طالع, coba lihat kitab Riyadhus Shalihin, lihat untuk memperdalam, memperkuat tentang tarekat. Coba lihat kitab Riyadhus Shalihin. Lebih jelas lagi. Dan setelah kita lihat, jangan dilihat aja, diamalkan. Supaya kita bisa usul ke Allah, nyampe. Jadi kiai dan sholatin anu Allah, supaya sholat kita ada Allah di hati. Jangan sampai kita sholat yang ada anak istri, jelas pecah segala nanti sholat. Kuyuk Tanpa ngomong. Yang gelisah Dewan. Enak, orang tarekat itu enak. Orang tarekat itu kita berupaya supaya semua yang ngatur Allah. Kalaupun kita punya tanggung jawab sedunia, semua serahkan ke Allah. Allah nanti yang ngatur. Dan yakin mampu karena Allah, bukan kita. Apapun nanti yang ngatur Allah. Dan kita mau nggak usah mikir apa-apa, pikirin aja Allah, supaya nanti semuanya yang ngatur
Allah. Kalau kita yang ngatur, apalagi ngatur banyak-banyak, punya anak 2 aja repot ngatur. Kalau Allah yang ngatur, apalagi 2 orang anak, sedunia langit bumi semua kan yang ngatur Allah. Mudah. Nabi Sulaiman repot? Enggak. Nabi Sulaiman yang diatur oleh Nabi Sulaiman manusia, jin dan seluruh yang di alam dunia ini, termasuk semut, itu Nabi Sulaiman bertanggung jawab semuanya. Repotkah Nabi Sulaiman? Tidak. Tidak repotan. Kenapa? Karena Allah. Ada apa-apa serahkan aja kamu. Ya Allah, saya mau ibadah kepadamu. Bantu. Jangan kita yang ngatur. Kita ngatur. Manusia banyak kekurangannya. Wa tamma bil fardil ladzi la yatrabu min dzil adha bi mithli dzalika akmala. Ma zala 'abdun bin nawafil yatrabu hatta kuna lahu budan wal arjula. Wa sam'u min thumma ainan basirah. Ai mithlu dzalika fil matalibi harwala. Wa tamma lam pertama ahli tarekat yang harus dipentingkan dalam sehari-hari itu bil fardi, lakukan fardu dengan baik. Kita ada fardu dilakukan. Setelah itu nawafil, sunahan qobliyah ba'diyah lakukan. Kata Rasulullah dalam sahabat hadisnya mazalah, ini dinatarkan di sini mazalah abdu inna fil qurab hatta kuna lahu yadan wal arjuna. Kita melakukan fardu, setelah itu untuk lebih mendekatkan diri ke Allah itu dengan nawafil supaya lebih dekat lagi Allah, sampai nanti tangan kita Allah yang menggerakkan. Karena udah dekat dengan Allah yang menggerakkan tangan kita. Kaki kita Allah yang menggerakkan, mulut kita Allah yang menggerakkan, semuanya Allah yang menggerakkan. Kata Imam Bukhari dalam salah satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil halau hatahu fi dhahbatuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bihi wa yadul ladzi yabtishu biha warijul ladzi yamshi biha wa in sa'alani la'ataituhu wa in ista'adabi la'u'idannahu. Kata Allah dan Rasulullah dalam salah satu hadis, qala Rasulullah innallaha qala, Allah taala ucap Allah, kata Allah nih, Rasulullah menceritakan ucapan Allah. Allah mengatakan bahwa man adali, barang siapa memusuhi untukku walian, salah satu waliku dimusuhi, faqad adantuhu, maka teman-teman ngurangkan isu wong lawan harbi, siaplah berperang dengan. Barang siapa memusuhi kekasihku maka siap perang dengan. Wali dimusuhi maka wali digusur. Siapa yang musuh karo Allah? Setelah diperingatkan mah, sudah diperingatkan, Pak, jangan paham, ini makam wali jangan diganggu.
ngotot, silakan. Silakan. Perang dengan Allah. Nah, wali adalah dikasih Allah, dikasih Allah. Wa ma taqarraba lan orge pemarak maring isun sapa hamba isun kelawan suci kang lebih dicintai maring isun tenimbang saking kang barang kang seperti isun barang ngatas sesuatu. Tiada yang sangat dicintai disenangi oleh Allah untuk hamba-hamba Allah yang bertakarub kepadanya kecuali dengan fardu. Sebelum apa? Fardu dulu perkuat. Karena takarub yang lebih mudah dan yang lebih cepat Allah adalah fardu. Jaga dulu fardu supaya dekat dengan Allah. Kalau kita melakukan fardu berarti kita lagi dekat dengan Allah. Tolabul ilmi faridatun. Mencari ilmu adalah faridatun. Kata ahli alat mah faridatun itu sigot mubalago. Lamun jere wong kene lima bahasa-bahasa lamun cilik masih ini cilik. Lamun fardu masih biasa gimana? Faridatun fardu beneran. Tolak ini adalah fardu banget. Fardu banget. Cari ilmu ngaji adalah fardu banget. Sangat fardunya. Inilah kita lagi takarub ke Allah. Kita ini lagi takarub ke Allah, bukan lagi sekedar ngaji baca kitab sambil merokok dan sebagainya. Bukan, ini lagi takarub. Kita ini lagi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalaupun kita nanti karena ingatan kita banyak kekurangan dan lain sebagainya, ada hasilnya banyak. Walaupun kita tidak mendapatkan satu huruf apapun, tapi yang jelas kita takarub dengan Allah. Itu keuntungannya. Fardu lagi. Ilmu itu kan fardu. Kata Rasulullah, takarub yang lebih dicintai Allah, disenangi oleh Allah adalah fardu. Sholat, ngaji. Wala yazalu abdi yataqarrab bil nafil. Fardu udah kencang, udah bagus fardunya. Dan orang ini tidak henti-hentinya takarub dengan Allah. Tidak henti-hentinya takarub dengan Allah. Sehingga karena fardu udah mapan, beliau ditambah lagi dengan sunnah. Sunnahnya diperkuat lagi. Oh dia dan lain sebagainya. Kencang mendekatkan diri dengan Allah, dengan sunnah. Hatta hibbu, sampai Allah mencintainya. Hibbin. Kalau udah nawafil udah kuat, ini naik derajatnya orang tersebut jadi muhib. Orang yang mencintai dan dicintai Allah. Bukan sekedar bertepuk sebelah tangan cintanya. Allah dulu yang mencintainya. Allah mencintai orang tersebut dan nanti orang tersebut mencintai Allah. Udah enak udah dicintai Allah. Mencintai dan dicintai Allah. Dan kalau Allah telah mencintai, wa idza batu, dan kalau aku telah mencintainya, kuntu sam'au, aku jadi pendengarnya. Pendengarannya ini pendengaran Allah. Masyrik maghrib kedengar. Apa yang suara, dimanapun ada suara, beliau tahu. Bukan berarti berisik, enggak. Kau ini baru bisa tunggu jika bukan begitu maksudnya. Jadi kalau dia mau, nih Kang Sis ada di mana nih? Kang Sis ada di Jakarta. Coba saya dengarkan Kang Sis lagi ngobrol apa di sana. Dengar. Oh, tahu saya. Kang Sis ngomong ini. Itu kalau Allah udah cinta. Allah udah cinta dan mencintai Allah.
Wa basaru dan penglihatannya, penglihatan Allah. Lauh mahfud lihat. Hanya orang seperti ini kalau kata istilah yang lain tahu weruh sedurunge winara. Weruh sedurunge winara. Tahu sebelum terjadi. Karena melihat, lauh mahfud dilihat. Besok ada apa? Itu makom-makom muhibbin tinggal lihat lauh mahfud. Oh, besok ada tamu bawa uang 100 juta. Gitu. Muhibbin. Enggak aneh, bukan sesuatu aneh. Dan itu bukan dukun. Yang tidak boleh itu menebak. Menebak, tebak-tebakan itu yang diharamkan. Kalau para wali bukan tebakan, tahu. Yakin tahu tuh. Bukan nebak waliullah mah. Beda dengan dukun. Kalau dukun kan nebak. Kaca benggalanya lah. Bukan kaca benggala, bukan lauh mahfud langsung dilihat. Kaca benggala. Malam enggak ada apa-apa. Lauh mahfud yang dilihat. Catatan Allah di sana. Dilihat. Buka, rek. Kelihatan tuh. Besok mana? Tahun depan pun kelihatan. Makanya dalam kitab Manaqib Syadul Qadir, hari, waktu, jam, bulan, minggu, semua itu laporan ke Syadul Qadir. Lapor dulu ke Syadul Qadir, lapor. Hari Senin nih besok, hari Selasa besok nih. Syadul Qadir besok saya hari Selasa ya, terus besok akan ada ada. Tahu Syadul Qadir. Sebelum ini udah lapor dulu ke Syadul Qadir. Minggu pun begitu, tahun pun begitu. Lapor ke Syadul Qadir. Gitu karena Syadul Qadir kasih Allah. Enggak berani. Siapa yang berani Syadul Qadir? Paling ya kita yang berani Syadul Qadir sering apa? Celupang Syadul Qadir. Dine baik orang ya. Laporan itu. Dine itu. Dalam Manaqib Syadul Qadir cara seperti itu. Hari laporan, jam laporan, minggu laporan, tahun laporan. Tahun ini saya akan ada begini. Lapor Syadul Qadir. Tahu makanya Syadul Qadir. Itu makhluk semua berarti maksudnya? Ya makhluk. Hari makhluk, minggu makhluk, waktu semua itu kan makhluk semua. Diciptakan makhluk Allah semua. Wa yadul ladzi yabtishu bi, tangannya Allah yang menggerakkan semua. Kakinya semua Allah. Wa inan sa'alani, dan kalau meminta orang yang seperti ini, kalau minta Allah kasih. Cuman biasanya orang-orang seperti itu malu meminta ke Allah. Kayak gitu digisin. Kalau kita nggak ada malunya, udah nggak ibadah nggak bisa, dosa banyak, minta aja ke Allah. Malu-maluin ya. Memalukan. Jadi salah dia. Para wali Allah itu malu kalau minta, malu. Karena udah merasa tercukupi semuanya. Wah, saya nggak minta juga dikasih. Masa saya harus minta? Allah Maha tahu. Kalau orang yang meminta, ini etika waliullah. Kalau orang meminta itu menganggap Allah itu nggak tahu kebutuhan kita. Allah kan tahu kebutuhan kita. Allah tahu permasalahan kita. Kenapa kita harus meminta? Kalau kita meminta berarti menganggap Allah nggak tahu. Itu etika para wali. Wali, kalau kita tetap
umat tetap minta. Ada Doa adalah ibadah kita adalah berdoa ke Allah. Minta. Kelasnya Kang Sis. Wali murid saya. Tapi Semua semua wali ini murid. begitu merabu jaluk semua ini sama wali. Wain salangi, dan kalau wali itu meminta ke Allah, Allah kasih apapun yang diminta. Pulang ke kasih dia. Wain istadabi, kalau minta perlindungan dilindungi. Minta perlindungan dilindungi. Cuman tadi itu para wali malu mau minta perlindungan. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub beratap beberapa tahun sakit, dan sakitnya sangat luar biasa. Itu sekedar lari wetang, lari beboyok. Ngeluh kan? Tidak, sama sekali tidak. Dan bukan sekedar sakit, hartanya habis semua. Dan bukan hartanya aja, anaknya habis. Dan bukan anaknya aja, sampai istrinya semua hilang. Mengeluhkah Nabi Ayub? Tidak. Satu-satunya ucapan yang terucap dari Nabi Ayub pada titik akhir, ini masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini kena medara, dan Engkau adalah arhamur rahimin, dan yang penuh kasih sayang. Gak minta sembuh, enggak. Engkau adalah yang sangat kasih sayang. Bukan, Bang, saya ini lagi mendarat, lagi sakit, sembuhkanlah aku. Enggak begitu. Nabi Ayub enggak. Saya lagi sakit, Tuhan. Wa antar hamur rahimin. Engkau adalah yang penuh kasih sayang. Jadi terserah engkau. Kalaupun engkau tidak menyembuhkan, ya enggak masalah. Saya terima. Itu Nabi Ayub. Langsung disembuhkan. Sembuhkan, oh Allah sangat tahu. Waktu ini kembali mani, harta dibalik. Jadi monggo doang yang kita kan udah Nabi Ayub ya Allah. Silakan. Weh. Munajat dengan Allah seperti itu silakan. Tolong. Kayak mantap kan sembari ngereng-ngereng. Tolong ya Allah. Sini Ayub lembut. kita ini. Silakan, bebas aja. Kita berdialog dengan Allah dengan apa karakter masing-masing lah. Yang penting dengan etika, dengan adat yang bagus, sesuai dengan masing-masing keadaannya. Jalur duit. Jalur mangan ya Allah, jangan kata duit baru usul benar. Udah. Wa mana adalah hadis temanan hadis. Makna luas dari hadis ini bahwa man adali aliman billah, barang siapa yang memusuhi alim, orang yang alim billah, yang tahu Allah. Alim di sini bukan tahu ilmu apa, ilmu dunia, yang tahu Allah, tahu Allah, bukan berarti bisa baca kitab, bukan. Tahu Allah, yang tahu Allah itu waliullah. Muadziban ala taati, alimnya muadzib yang terus menerus taat ke Allah, ikhlas dalam ibadahnya. Faqad a'lamtuhu, mangka teman-teman ngurang isun wong diihlaki kelawan merusak isun iya wong, maka sama dengan orang itu siap-siap untuk rusak, untuk hancur. Saya beritahukan kepada orang tersebut bahwa orang tersebut siap untuk hancur. Itu yang memusuhi. Wa ma taqalu ya.
pertama itu fardu, makanya wajar Abu Yatim Yati sebelum wafatnya fatwa bahwa torekat aimah ngaji. Dan itu dilakukan oleh Abu Yamu tadi. Ngaji itu mau ke hati mau enggak ngaji, dibaca, diartikan dengan apa adanya, tutup, yang dengarkan tahu ngerti tahu enggak wallah. Seakan-akan itu nggak ada manfaatnya, seakan-akan kalau kita dengar dengan telinga bodoh kita lihat dengan mata bodoh kita, pengajian Abu Yamu itu nggak ada manfaatnya. Padahal sesungguhnya itulah ibadah. Yang namanya ibadah, mau ngerti nggak? Kita sholat, ngerti nggak kita sholat? Baca Fatihah, ngerti nggak arti Fatihah? Nggak ngerti. Tapi yang namanya ibadah, mau ngerti mau nggak, jalankan, lakukan. Biar Allah yang Ibadah itu bukan bikin kapal kalau nggak ngerti jangan, meledak nanti. Ibadah mah sami'na wa ata'na. Dengar, ikuti. Taat, ibadah mah taat, mengikuti, melakukan apa yang diberikan Allah dan Rasul. Bukan dengan ini, dengan hati, jangan dengan logika. Kalau dengan logika nanti daripada kita sholat sehari-hari sholat, mending kita usaha yang banyak nanti bersedekah. Ada manfaatnya, lebih bermanfaat sedekah daripada sholat. Kalau dengan logika, bahaya nanti haji dilangkah karena haji banyak ngambur-ngamburkan uang. Sementara uang banyak lebih baik dimanfaatkan untuk sedekah. Bisa seperti itu kalau ibadah itu dipikir dengan logika kita yang kotor. Kan tadi itu ibadah itu jangan dengan logika, harus dengan hati. Nanti logika ngikut logika. Buah dari ibadah nanti ada. Jadi wis berangkat sebarin haru ngaji, ya kan? Engkau tahun maning, engkau ngaji maning, masih mending bisa doa apa? Enggak ya tadi. Daripada kena berangkat haji maning, ya tergantung baik. Ano kayak duit mah. Berangkat gede ya. Berangkat Berangkat lagi mau gampang. berangkat orang itu hitungan, berangkat panik orang balen beur. Ya, Misal saya juga misal. Saya juga misal. mau bisa. Kalau kita udah jadi kekasih Allah, apapun Allah yang berangkat. Nggak bakal tangan kita ini melakukan hal-hal yang haram. Nggak mau. Mata kita nggak mau kalau melihat barang haram, nggak mau. Mulut kita pun nggak mau mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah yang menjaga. Semua dijaga dan diarahkan oleh Allah. Indah sekali. Aduh, Berat. aduh, Pengajian ini berat sekali. bagimu. Ya, Terus sama juga. Jangan sedih ya. pengajian ini malam ini berapa? Lakon itu Pak. Abot tahu. Ibadah. Ibadah tuh. Bagus Bu. Ini kepen dari Bali. Bagus. Iya tapi Gak ada murid. sadar kan? Bener sih. Bener ya, kata Yuda itu. Intinya tarekat itu seperti itu. Tarekat itu supaya kita beribadah, ibadah kita nyampe ke Allah.
korekat intinya. Jangan sampai ya ini ibadah kita nggak ada Allahnya, kosong, malah yang ada sampah, kotor. Nanti ibadah kita nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya, nol. Malah sering kita lakukan, kita makin banyak ibadah, tapi bukan nikmat yang kita dapatkan, tapi madharat yang ada. Kenapa? Karena tadi ibadah kita suul ada, akhlaknya tidak dipakai. Bukan kita dipanggil, malah kita diusir oleh Allah. Usir, nggak ada etikanya. Yang nggak ada, etika nggak ada. Makin banyak ibadah, makin banyak pengusiran, makin jauh dari Allah. Bila kita jangan sampai seperti itu. Udah mau ibadah capek, bukan rahmat yang kita dapat, tapi laknat Allah. Wallahu a'lam bishawab.